buzzer-buzzer piaraan Jokowi, saudara. Mulai dah. Saudara, ini buzzer-buzzer, dia bikin meme, dia bikin berita di medsos. Apa isinya? Habib Rizik sudah modar. Habib Rizik mati. Habib Rizik kesambar petir. Habib Rizik sudah koid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di beberapa channel YouTube, teman-teman. Salah satunya di channel Cahaya Hidayah. Coba kita baca. Habib Rizik kesambar petir. Habib Rizik sudah qaid, sudah meninggal dunia maksudnya. Begini kondisi Habib Rizik. Ternyata di sini isinya curhatan Pak Rizik Syihab, teman-teman. Nanti kita simak videonya. Ini Pak Rizik Syihab curhat. Ya, beliau sakit, kemudian sampai dirawat di rumah sakit. Akan tetapi kata Pak Rizik Syihab, buzzer-buzzernya Jokowi membuat video di situ, kemudian disebarluaskan bahwa saya ini sudah meninggal dunia. Saya ini qaidnya. Saya ini meninggal karena tersambar petir katanya. Akhirnya menantunya, teman-teman, menantu Pak Rizik Syihab, Hanif Al-Atwas, meminta izin kepada Pak Rizik Syihab. Nah, di sini ceritanya menurut saya, teman-teman, adalah cerita bohong. Hanif Al-Atwas minta izin ya untuk membuat video rekaman terkait kondisi Pak Rizik Syihab yang sebenarnya untuk disebarkan di media sosial. Karena ada yang menganggap Pak Rizik Syihab ini meninggal dunia, ada yang menganggapnya masih sakit. Jadi informasinya simpang siur, teman-teman. Nah, kata Pak Rizik Syihab, teman-teman, gara-gara Hanif Al-Atwas membuat video kemudian disebarkan dan mengabarkan bahwa Pak Rizik Syihab ini dalam kondisi baik-baik saja, di penjara 1 tahun katanya. Coba, teman-teman, apa ini nggak bohong ceritanya? Masuk nggak di logika kalian, teman-teman ya? Baik, coba kita simak videonya seperti apa, teman-teman. Saya sepulang dari Saudi Arabia, saudara. Saya sakit batuk seperti sekarang ini, batuk, badan agak meriang. Saya berobat di rumah sakit Ummi, rumah sakit Islam di Bogor. Begitu saya baru masuk rumah sakit sehari, buzzer-buzzer piaraan Jokowi, saudara. Mulai dah. Saudara, ini buzzer-buzzer, dia bikin meme, dia bikin berita di medsos. Apa isinya? Habib Rizik sudah modar. Habib Rizik mati. Habib Rizik kesambar petir. Habib Rizik sudah qaid. Dibuat filmnya, saudara. Banyak ulama-ulama di berbagai daerah bingung bener apa enggak. Mereka teleponlah, saya punya menantu Habib Hanif Al-Attas. Habib, bagaimana keadaan Habib? Habib Hanif jawab, nggak ada apa-apa, baik-baik saja, lagi dirawat. Ada lagi telepon dari Jawa Timur, ada lagi telepon dari Kalimantan, ada lagi telepon dari Aceh, ada lagi telepon dari Palembang, dari mana-mana. Nah, akhirnya saudara Hanif berinisiatif minta izin sama saya. Abah mau minta izin, ini telepon banyak, Pak. Ini masuk ke HP nih, yang nanya banyak. Boleh gak Hanif bikin rekaman video dikit aja, cuman ngabarin supaya para ulama tenang, Abah sehat walafiat. Saya bilang boleh, silakan bikin, sebar. Dibikin sama Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kami kabarkan kepada semua bahwa Abah saya, mertua saya Habib Rizik dalam keadaan baik-baik saja. Perhatikan. Setahun di penjara. Setahun di penjara. Gara-gara ngomong baik-baik saja. Setahun di penjara, sudah. Mungkin apa nggak? kata jaksa, apa kata polisi, apa kata hakim? Ini kan Habib Rizik lagi di rumah sakit. Habib Hanif bilang baik-baik saja. Berarti Habib Hanif mau bohong. Ngebohongnya itu tingkat nasional. Satu Indonesia jadi gaduh. Masa gara-gara iya Habib sih? Hanif setahun di penjara. Alah, bohong. Masya Allah. Saya lanjutin lagi, saudara. Begitu saya dirawat, diganggu terus. Nanti ada tentara datang, nanti ada polisi datang. Ini rumah sakit diganggu, saudara. Bahkan kantornya diacak-acak, saudara. Jadi mereka mau tahu bagaimana keadaan saya. Lucunya, semua ruang didatengin, semua kantor didatengin, masuk ke kamar saya nggak berani. Nah, kan saya dirawat di kamar. Masuk aja ke kamar saya. Masuk itu tentara sama polisi, nggak ada yang masuk. Mereka hanya ingin bikin ini rumah sakit nggak aman, supaya saya diusir, saudara. Saya tahu diri. Jadi begitu hari itu darah saya diambil, saudara, untuk pemeriksaan laboratorium. Saat itu pemeriksaan COVID nggak kayak sekarang. Sekarang 5 menit udah ketahuan. Saat itu 3 hari baru ketahuan, saudara. Dibawalah darah saya ke Jakarta. Rumah sakit diganggu terus, diganggu sama wali kotanya yang sekarang jadi wakil Mendagri.
Ya, jadi Wamendagri, saudara. Nah sekarang, begitu diganggu, saya nggak enak hati. Saya temuin yang punya rumah sakit. Saya telepon, saya minta ketemu. Saya bilang, terima kasih ya, Aki. Antum udah rawat Anda di sini. Tapi mendingan Anda pulang. Oh kenapa, Beb? Ini kan hasil pemeriksaan darah belum ada. Laboratoriumnya laporannya belum ada. Anda nggak enak, dia ngeganggu begini. Di sini banyak pasien, ada ibu hamil yang mau beranak, yang lagi cuci ginjalnya, saudara, cuci darah. Saya nggak enak. Udahlah saya pulang. Tapi hasilnya nanti kalau udah datang hasil, kirim aja ke rumah. Nah begitu saya mau pulang, yang punya rumah sakit minta testimoni. Habib boleh gak ada testimoni? Rekaman dikit aja buat rumah sakit kita. Boleh, saya bikin rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rumah sakit bla bla bla. Terakhir saya bilang kepada seluruh umat, tolong doakan kami. Alhamdulillah saya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dituntut 6 tahun penjara. Bohong. Gara-gara baik-baik saja, saudara. Gara-gara baik-baik saja saya dituntut 6 tahun penjara, vonis 4 tahun penjara. Saya banding terus sampai kasasi di MA, saudara, baru turun jadi 2 tahun. Itu pun setelah 2 tahun saya keluar, saya jadi tahanan rumah selama 2 tahun lagi, saudara. Nggak boleh keluar dari Jakarta. Nah sekarang yang ingin saya garis bawahi di sini, baik-baik saja. Tuh teman-teman, masuk nggak di logika kalian teman-teman ya? Ya, seburuk-buruknya kondisi hukum kita negeri kita ini teman-teman, ya nggak mungkinlah orang diperkarakan sampai di penjara sampai 1 tahun. Kemudian Pak Rizik Syihab juga gara-gara dia membuat pernyataan teman-teman setelah keluar dari rumah sakit tersebut menggambarkan bahwa dirinya baik-baik saja, katanya dituntut 6 tahun penjara. Ya, inilah yang saya lihat teman-teman dari cerita Pak Rizik Syihab ini ada kebohongan. Ya, selalu mencari celah bagaimana caranya biar bisa menyalahkan pemerintahan teman-teman. Dalam hal ini Pak Jokowi. Ya, jadi ceritanya ini kan teman-teman, buzzer-buzzer Pak Jokowi membuat berita-berita bohong. Yang sebenarnya saya ini masuk rumah sakit ya sakit batuk biasa. Tapi dikabarkan oleh buzzer-buzzernya Jokowi, saya ini koil, saya ini meninggal, mati, kesambar petir segala macam. Tapi kalau kita cek teman-teman di media sosial, nggak ada tuh berita seperti itu. Biasanya kan masih ada teman-teman ya rekam jejak video kalau memang ya Pak Rizik Syihab ini pernah dikabarkan seperti itu. Nggak ada, saya coba cek di media sosial nggak ada berita-berita lama teman-teman ya yang judulnya teman-teman atau isi videonya mengabarkan Pak Rizik Syihab ini meninggal dunia karena tersambar petir, koid segala macam. Nggak ada. Ya ini karangannya Pak Rizik Syihab sendiri teman-teman. Lebih-lebih kita tahu ini di masa Covid teman-teman. Kita tahu ya masa itu masih pemerintahannya Pak Jokowi. Dan kita tahu juga teman-teman bagaimana Pak Rizik Syihab ini mengobarkan permusuhan dengan Pak Jokowi. Bahkan video-video yang beberapa bulan yang lalu sampai Pak Rizik Syihab ini membuat pasukan berani matiin katanya. Ya, dia dapat isu bahwa Pak Jokowi ini akan menurunkan pasukan sekitar 20.000 yang menamakan dirinya pasukan berani mati. Itu dari mana informasinya teman-teman? Informasi hoax semua itu, nggak ada itu. Ya, 20.000 katanya pasukan berani mati, Jokowi keluar ke jalanan, turun ke jalanan. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Tinggalkan Indonesia, berangkat umroh ya. Setelah dia berkoar-koar ya, memprovokasi umat teman-teman untuk turun ke jalan beramai-ramai melawan yang katanya pasukan berani mati Jokowi. Padahal itu nggak ada informasi seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi saya tanya, masuk nggak di logika kalian teman-teman? Gara-gara Hanif Alatos membuat video mengabarkan ke publik teman-teman bahwa kondisi Pak Rizik Syihab ini baik-baik saja ya, kemudian dipenjara 1 tahun. Ini sengaja membuat citra pemerintahan kita ini semakin buruk teman-teman di mata masyarakat ya. Kita tahu hukum kita memang teman-teman kondisinya tidak baik-baik saja, tumpang tindih teman-teman. Ya, tetapi yang nggak seperti itu juga bobroknya. Masa nggak ada permasalahan orang tiba-tiba di penjara. Kemudian yang lebih bohong lagi teman-teman ya, Pak Rizik Syihab mengatakan setelah saya keluar dari rumah sakit, pihak rumah sakit meminta untuk membuat statement bahwa kondisinya baik-baik saja teman-teman setelah keluar dari rumah sakit. Gara-gara itu katanya Pak Rizik Syihab ini dituntut 6 tahun penjara. Masuk nggak di logika kalian teman-teman? Makanya teman-teman, Pak Rizik Syihab kemudian Bahar Smith itu dipenjara. Salah satu kasusnya adalah karena suka menyebarkan berita bohong. Bahar Smith contohnya teman-teman ya, dia pernah cerita kalau saya ini dipenjara gara-gara membuat acara Maulid Nabi katanya. Mungkin nggak teman-teman? Ya, yang sebenarnya adalah itu karena ada kumpul-kumpul di masa
COVID-19, sedangkan sudah ada larangan teman-teman dari pemerintahan. Dibuatlah framing oleh Bahar bin Smith ini, seakan-akan pemerintah ini nggak menyetujui acara keagamaan yang mereka buat. Ini model-model Bahar Smith, ya, Pak Rizik Syihab ini teman-teman, seakan-akan mereka ini nggak mau mengakui dirinya bahwa dirinya memang membuat kesalahan. Ya, jadi di depan para jamaahnya teman-teman, bagaimana caranya agar yang salah itu adalah pemerintah teman-teman. Gitu modelnya orang-orang ini teman-teman, ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.